A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Lanjut lagi, kita bacakan ringkasan kitab Sahih Imam Al-Bukhari halaman 678 tentang bayi yang bisa berbicara. Ada 3 ya kan, tambah 1 lagi, jadi 4. Bayi zamannya Zunwas, zamannya Wado versus Junwas. Baik, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada bayi yang bisa berbicara ketika masih dalam buayan kecuali 3. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua bayi zamannya Juraij, dan yang ketiga bayi zamannya perempuan Bani Israel. Nah, tambah lagi 1, berarti 4, zamannya Wado versus Raja Zunwas. Suatu ketika ada lelaki soleh yang bernama Juraij mengerjakan sholat sunnah, dan ada emaknya manggil si Juraij. Juraij ngomong dalam hati, jawab atau jangan. Kemudian Juraij ngelanjutin sholat dan enggak menjawab panggilan emaknya. Terus emaknya Juraij berdoa, ya Allah, wahai Allah, janganlah engkau mematikan Juraij sebelum engkau menghadapkannya kepada wajah pelacur Jablay. Pemirsa, pada suatu saat ketika Juraij sedang beribadah, datanglah seorang perempuan mengajak berbuat jorok, ya. Kemudian Juraij menolak, tetapi perempuan yang tadi kemudian mendatangin seorang laki-laki tukang kambing, penggembala, dan berjinah dengan tukang kambing itu sehingga melahirkan seorang bayi. Pada suatu ketika perempuan itu bilang kepada orang-orang bahwa anak tersebut atau bayi tersebut adalah anaknya Juraij. Orang-orang pun langsung percaya dan menggerebek Juraij serta ngancurin tempat peribadatannya serta mengusir Juraij, bahkan mencaci maki Juraij. Kemudian Juraij berwudu dan melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat, Juraij nanya kepada bayi itu, hei bayi, bapak kamu siapa? Kemudian bayi itu jawab, bapak saya adalah penggembala. Orang-orang yang tadi memperlakukan Juraij dengan nggak bagus tiba-tiba menyesal dan mengatakan, wahai Juraij, kami akan membangun kembali tempat ibadah kamu dengan bahan dari emas. Itu saking nyeselnya tuh. Juraij pun menjawab, oh enggak, jangan. Cukup kalian bikin tempat ibadah saya dengan tanah liat saja. Maksudnya Juraij senang hal yang sederhana saja. Itu bayi yang kedua. Bayi yang ketiga, cerita di dalam kitab ini sebagai berikut. Pada suatu ketika seorang perempuan Bani Israel sedang menyusuin bayinya, sedang netein berarti ya. Terus ada laki-laki gagah, ganteng kali, menunggang kuda. Perempuan Bani Israel berdoa, ya Allah, jadiin anakku ini seperti laki-laki itu. Terus bayi yang sedang ditetein ngelepas susuannya seraya berkata dan berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti laki-laki penunggang kuda tersebut. Kemudian gak lama kemudian ada sejumlah orang lewat menseret seorang budak perempuan. Ibu bayi tersebut berdoa lagi, ya Allah,
Wahai Tuhan, janganlah Engkau menjadikan anakku ini seperti budak perempuan yang diseret-seret itu. Mendengar doa ibunya, bayi yang tadinya netek ngelapas mulutnya dari tetek ibunya. Kemudian berdoa, ya Allah, ya Tuhan, wahai Tuhan, jadiin aku seperti budak perempuan itu. Si ibu bayi malah ngomel dan bertanya kepada si bayi, "Hei bayi, kenapa ente berdoa seperti itu?" Gitu. Bayinya ngejawab, laki-laki penunggang kuda yang gagah tersebut adalah orang zolim, orang jahat, seorang diktator, tukang paksa ini paksa itu. Sedangkan budak perempuan yang tadi difitnah, mencuri dan berzina, dia adalah orang baik. Dia nggak ngelakuin apa yang dituduhkannya itu. Makanya saya berdoa kepada Allah sesuatu yang baik. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengasihani kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita dan mudah-mudahan kita bisa mengambil dan memetik pelajaran dari kisah ini. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik.